AFC selaku Federasi Sepak Bola tertinggi Asia akhirnya berkomentar soal insiden keributan di laga final SEA Games 2023 antara Indonesia versus Thailand. Menurut Presiden AFC Sheikh Salman Al Khalifa, kejadian tersebut sangat memalukan dan mencoreng citra sepak bola Asia khususnya ASEAN. Namun begitu, AFC tak akan mencabut medali yang didapat pihak yang bersalah, baik itu dari Indonesia maupun Thailand. AFC hanya akan menyelidiki siapa saja oknum yang terlibat dan akan berikan sanksi dan denda. Jadi, tak ada hukuman buat negara ya. Sangat disayangkan kejadian seperti itu terjadi di ajang yang seharusnya jadi ajang persahabatan antar negara ASEAN. Kami akan menyelidiki hal ini, tapi pastinya kami hanya akan memberi hukuman pada para pelaku yang terlibat keributan saja. Tak ada pencabutan medali di sini, ujar Sheikh Salman. Hadeh, ternyata AFC ini payah juga ya. Padahal tuan rumah SEA Games yakni Kamboja banyak kecurangan dan kekurangan, tapi AFC diem aja tuh. Sekarang AFC juga nggak berani tuh kasih hukuman buat Thailand. Hadeh. Kalau cuma para pelaku yang dihukum, apakah nantinya ada juga yang dari pihak Indonesia yang kena hukuman? Lalu bagaimana dengan FIFA? Ya FIFA mah nggak ikut campur, kan SEA Games bukan agenda resmi FIFA. Di sisi lain, AFC resmi menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ada 11 negara yang ditunjuk sebagai tuan rumah kualifikasi ini, yakni Bahrain, Cina, Indonesia, Yordania, Korea Selatan, Kuwait, Arab Saudi, Tajikistan, Thailand, Uzbekistan, dan Vietnam. Piala Asia U23 sendiri sama ya, akan digelar di Qatar. Cuma bedanya yang Piala Asia Senior itu 2023, sementara yang U23 itu di tahun 2024. Nah, untuk yang U23 ini nantinya akan diikuti 46 negara yang dibagi 11 grup. Dan dari 11 grup ini cuma juara dan runner up saja yang bisa lolos. Jadi totalnya ada 32 negara yang akan ikut Piala Asia U23, yakni juara grup dan runner up di 11 grup, yakni 22 negara, ditambah tuan rumah Qatar menjadi 23 dan sisa 9-nya itu diambil dari playoff peringkat 3 terbaik di tiap grupnya. Drawing Piala Asia U23 sendiri rencananya akan digelar 25 Mei mendatang di Qatar. Jadi Qatar ini double ya, udahnya Piala Asia Senior dan U23 juga dipastikan di Qatar semua. Sementara itu, Erick Thohir resmi menunjuk Indra Syafri untuk melatih timnas U23 untuk gelaran Asian Games di Cina bulan Oktober mendatang. Erick mengatakan ingin mengawinkan gelar SEA Games dengan gelar Asian Games dengan pelatih yang sama. Nah, untuk itu sudah bisa dipastikan ya jika Indra Syafri ini nggak lagi jadi direktur teknik PSSI. Sebab Erick Thohir ini akan cari direktur teknik yang baru dan kabarnya sih direktur teknik ini orang asing. Bahkan ada yang bilang direktur teknik ini dari Jerman atau Jepang. Lalu jika Indra Syafri latih timnas di Asian Games, bagaimana dengan Sintayong? Erick Thohir memerintahkan STY untuk fokus di timnas senior saja. Ajang terdekat adalah Asian Cup 2023 Qatar. Erick memberi target pada STY adalah lolos di grup D Piala Asia dan itu harga mati. Untuk itu, Erick Thohir membebaskan STY memilih sendiri pemain yang akan dipakai dan meminta STY ini laporan jika ada pihak yang memaksa STY untuk memakai pemain yang bukan pilihannya atau istilahnya pemain titipan. Asian Games kita tunjuk Coach Indra sebagai pelatih. Kita ingin kawinkan gelar SEA Games dengan Asian Games dengan pelatih yang sama. Untuk Coach Shin saya tugaskan fokus di senior. Tugas lolos di grup D adalah harga mati. Saya bebaskan Coach Shin pilih sendiri pemain yang akan dipakai dan klub saya larang untuk menolak jika ada pemain yang dipanggil oleh Coach Shin. Dan satu hal lagi, saya pastikan tak ada lagi yang namanya pemain titipan. Semua yang ada di timnas senior itu harus pilihan Coach Shin sendiri, ujar Erick Thohir. Nah, berarti benar kan yang kami bilang jika selama ini ada yang namanya pemain titipan di timnas? Erick Thohir aja ngakui itu kok. Pantas aja STY ini suka kebingungan cari pemain. Mau pemainnya bukan pilihan dia, ya sulitlah ngembangkan permainan.
Ya semoga aja nggak ada yang ngancam STY kalau ambil pemain dari klub, atau nggak ada yang ngancam STY kalau ada klub yang pemainnya nggak ada satupun dipanggil timnas. Dari Persib Bandung, mungkin banyak yang nanya, apa sebabnya Persib nggak lolos lisensi ACL alias Asian Champions League? Ada yang bilang karena Persib nggak punya training ground lah, ada yang bilang Persib nggak punya stadion lah, ada yang bilang inilah, itulah, dan lain-lain. Oke, kami jelaskan ya permasalahan sebenarnya kenapa Persib gagal dapat lisensi ACL. Dan info ini kami dapat langsung dari bos Persib, Teddy Cahyono. Jadi menurut Pak Teddy, dalam regulasi ACL itu ada regulasi baru di mana tiap klub yang ingin dapatkan lisensi ACL itu salah satunya adalah harus benar-benar lengkap susunan manajemen dan dewan direksinya. Lah, emang Persib nggak lengkap ya susunan manajemennya? Hayo, apa yang nggak ada di susunan manajemen Persib nih? Presiden utama Glenn Sugita, Direktur utama Teddy Cahyono, Komisaris ada Umum Muhtar, Kuswara Estaryono, Lawrence Bakri, Zainuri Hashim, dan Rudi Laksmana. Nah, disinilah terputusnya susunan manajemen Persib. Harusnya setelah komisaris itu ada yang namanya bagian teknikal, yang di direktur teknik, direktur keuangan, direktur olahraga, manajer tim, dan pelatih. Persib punya manajer dan pelatih, yakni Luis Milla, tapi Persib nggak punya yang namanya direktur teknik, direktur olahraga, dan direktur keuangan. Tiga posisi ini semuanya saat ini tuh dipegang oleh Teddy Cahyono sebagai dan sekaligus ya direktur utama PT PBB. Inilah yang akhirnya dianggap AFC keompongan dalam struktur organisasi di sebuah klub. Jika tahun-tahun sebelumnya posisi direktur teknik ini adalah hal yang minor alias nggak terlalu diperhitungkan, tapi menurut Teddy Cahyono aturan baru alias regulasi baru, posisi direktur teknik ini jadi sosok yang harus ada dalam setiap klub. Maka dari itulah Persib nggak bisa dapatkan lisensi ACL, tapi Persib bisa dapatkan lisensi ini sebelum 24 November 2003 asal Persib sudah rubah susunan direksinya dengan merekrut direktur teknik, direktur olahraga, dan direktur keuangan sendiri-sendiri ya. Dan menurut Teddy Cahyono, udah ada orangnya, tinggal disahkan saja oleh Dewan Direksi dan pemegang saham. Nanti kalau udah resmi baru kita daftarkan lagi ke PSSI, dan semoga saja sebelum November ini kita bisa dapat lisensi ini, ujar Teddy Cahyono. Dan inilah percakapan kami dengan bos Persib, Teddy Cahyono. Jadi udah jelas dong permasalahannya itu bukan lantaran fasilitas ya, tapi ada di manajemen. Ya emang sih kalau kami lihat di Persib ini tuh seolah-olah semuanya dipegang oleh Teddy Cahyono sih. Ya rekrut pemain, ya bayar gaji pemain, ya inilah, itulah. Kok yang lain kayak nggak kerja sih? Apalagi setelah Umum Muhtar sakit, Teddy Cahyono ini kerja sendirian cuy. Tapi kira-kira siapa ya yang jadi direktur teknik Persib? Apakah Abah Obed? Wadidaw, wassalam deh kalau Abah Obed yang jadi direktur teknik Persib. Nggak kok. Kemungkinan sih bukan Abah Obed, tapi kemungkinan Dejan Antonik yang akan jadi direktur teknik Persib musim depan. Oke, Liga 1 tinggal sebulan lagi nih. Otomatis tim-tim udah rame nih jual beli pemain. Udah jojoran juga dan terang-terangan juga nih umuman pemain. Yuk kita intip, udah ada siapa aja sih yang resmi dan tengah negosiasi? Yang pertama, Persik Kediri meresmikan Pedro Paulo dan Supriyadi. Ini udah pernah kami bahas ya. Berarti Persik Kediri ini tinggal umumkan Simon Lingbo aja nih sebagai slot ASEAN. Untuk lokal sih masih ada seperti Herwin Tesa Putra dan sejumlah pemain dari Persik Kediri Junior. Yang kedua, Madura United meresmikan Jacob Mahler dari Singapura. Dengan ini berarti Madura tinggal umumkan Ribamar dan Jamie McCreed ya. Kalau jadi itu pun. Untuk lokal sih ada, cuman paling juga dikit lantaran MU ini udah 80% skuadnya komplit.
Paling juga buat nambal-nambal yang hengkang aja seperti gelandang bertahan buat gantian Julfiandi. Ada nama Haryono juga loh yang masuk dalam daftar. Yang ketiga, PSIS Semarang akan umumkan 3 pemain asing sekaligus nih, 1 ASEAN dan 2 bebas. Yakni ada Boubacar Diarra asal Prancis sebagai gelandang bertahan, lalu ada Lucas Gama alias Lukau dari Persikabo sebagai bek, dan Kevin Ingreso dari Filipina sebagai gelandang serang. Jika 3 pemain ini resmi disahkan, berarti lengkap sudah ya pemain PS Semarang. Ada Vitinho, ada Taise, dan juga Fortes sebelumnya. Yang keempat, Barito Putra akan mendatangkan gelandang asal Jepang Masaki Murata. Gelandang berusia 23 tahun ini musim lalu main di Liga Azerbaijan. Murata akan menggantikan posisi Ryota Noma. Awalnya Barito akan mendatangkan Tsubasa Mitani, tapi batal lantaran terkendala regulasi di Liga 1. Yang kelima, Persebaya dipastikan akan segera umumkan Song Wuyong sebagai slot ASEAN-nya. Pemain kelahiran Korsel asal Singapura ini kabarnya tengah selesaikan beberapa berkas saja sebelum diumumkan ke publik oleh Bajul Ijo. Ini artinya Persebaya tinggal cari 2 pemain asing lagi. Kabarnya pun ini pun masih sulit diprediksi ya, siapa sih 2 pemain lagi ini? Yang keenam, admin Persib lagi-lagi bikin kode-kodean nih dengan upload foto iklan dengan 2 tangan di depan. Lantas aja nih para boboto yang cocokologi langsung bilang ini kode pemain baru. Ada yang bilang itu tangannya James Rodriguez dan Jeffrey, ada yang bilang itu tangannya inilah, itulah. Padahal ini tuh tangannya Siro, dan sang satu itu kemungkinan tangannya Luis Milla. Coba deh lihat tato yang ada di gambar itu. Sama kan? Nah sekarang ya tinggal cocokin aja nih siapa pemain yang punya tato di tangan yang kayak Ciro Alves yang dirumorkan ke Persib ya. Apakah James Rodriguez punya tato? Apakah Endrick Saborit punya tato? Atau Jeffrey Suarez punya tato? Kalau yang satu lagi sih ya anggap aja itu Sapawi ya. Yang ketujuh, Persija Jakarta dikabarkan ajukan pinjaman pada Tokyo Verdy untuk Pratama Arhan. Meskipun di Persija sudah ada bek kiri, tapi Persija mengincar lemparan jauhnya Arhan. Kabarnya pihak Tokyo Verdy sih oke-oke aja ya, tapi tergantung dari pihak PSIS-nya. Setuju apa enggak Arhan dipinjamkan ke Persija? Lah, kemarin aja Persib ajukan pinjaman, nggak dibolehin sama PSIS yang bilang Arhan itu kalau di Liga 1 ini cuma boleh main di PSIS. Nah kita akan lihat nih apakah PSIS izinkan Arhan ke Persija apa enggak. To protect your soul.